Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Afrizal. Di sini saya akan mempresentasikan tentang karya tulis ilmiah dengan judul Pengaruh Teknik spa kaki terhadap kadar asam urat pada pasien gout artritis di wilayah kerja Puskesmas Tukuturi. Yang pertama, bab 1 pendahuluan. Kasus peningkatan asam urat banyak dialami oleh banyak orang, terutama orang dewasa. Hal tersebut disebabkan oleh gaya hidup yang tidak sehat, terutama mengkonsumsi secara berlebihan makanan yang mengandung purin. Selain itu, kadar asam urat juga tergantung pada beberapa faktor, antara lain berat badan, jumlah alkohol yang diminum, fal ginjal atau volume urin per hari. Selanjutnya, rumusan masalah. Bagaimana asuhan keperawatan dengan pengaruh spa kaki terhadap kadar asam urat pada pasien gout artritis di wilayah kerja Puskesmas Tukuturi. Yang pertama, tujuan dibagi menjadi dua, tujuan umum dan tujuan khusus. Di sini tujuan khusus sebagai penulis menggambarkan teori tentang pemberian terapi spa kaki untuk menurunkan kadar asam urat pada pasien gout artritis. Yang kedua, menggambarkan implementasi tentang pemberian terapi spa kaki untuk menurunkan kadar asam urat pada pasien gout artritis. Yang ketiga, menggambarkan hasil penerapan pemberian terapi spa kaki untuk menurunkan kadar asam urat pada pasien gout artritis. Yang selanjutnya, tinjauan pustaka. Bab 2. Yang pertama tentang asuhan keperawatan pada pasien gout artritis. Sedangkan yang kedua, terapi spa kaki. Terapi spa kaki ada 5. Yang pertama, gerakan yang pertama adalah mengusap, yang kedua meremas, yang ketiga menekan, selanjutnya yang keempat menggetar dan menepuk. Nah, selanjutnya bab 3, metode penelitian. Metode penelitian ini dilakukan subjek studi kasus. Yang pertama, kriteria inklusi, kriteria yang menyangkut tentang asam urat. Kemudian kriteria eksklusi yang tidak menyangkut dengan asam urat. Selanjutnya, metode penelitian juga menjelaskan tentang etika penelitian. Ada 8 etika penelitian. Yang kemudian selanjutnya bab 4, hasil dan pembahasan. Pembahasan yang pertama tentang pengkajian, diagnosa, intervensi, implementasi, dan evaluasi. Yang pertama pembahasan teori. Teori dilakukan kepada 2 klien. Yang pertama klien bernama Nyonya W. Pengkajian yang pertama tanggal 19 Januari 2022 jam 11 dengan keluhan nyeri di bagian kaki kanan dan kiri dengan skala nyeri 5. Sedangkan pengecekan kadar asam urat dari yang pertama itu 8,3 mg per dl. Kemudian perawat mengajarkan terapi spa kaki dengan cara mengusap, meremas, menekan, menggetar, menepuk. Kemudian saat pasien menjelaskan dan klien melakukan, klien hanya dapat melakukan tiga gerakan, mengusap, meremas, dan menekan. Pada hari kedua tanggal 20 Januari 2022 jam 11, skala nyeri klien dari 5 menjadi 4. Kemudian setelah mengecek asam uratnya ternyata 7,8 mg per dl. Kemudian melakukan kembali gerakan spa kaki meliputi mengusap, meremas, menekan, menggetar, menepuk. Kemudian pasien hanya dapat melakukan 4 gerakan. Melakukan 4 gerakan mengusap, meremas, menekan, menggetar dengan skala nyeri dari 5 menjadi 4, dan kadar asam uratnya turun menjadi 7,2 dari 7,8 menjadi 7,2. Kemudian pengkajian yang ketiga pada tanggal 21
Januari 2022 jam 11, pasien melakukan setelah perawat datang, pasien melakukan tindakan gerakan 5. Yang pertama, mengusap, meremas, menekan, menggetar, menepuk. Saat dicek asam uratnya dari awalnya 6,8 berubah menjadi 6,0 mg per dl. Dengan skala nyeri 4 turun menjadi 3. Nah, kemudian pasien yang kedua dengan Nyonya S dilakukan tindakan jam 8 tanggal 19 Januari 2022. Dengan keluhan asam urat, sudah 1 tahun yang lalu menderita asam urat dengan nyeri di bagian kaki kanan. Yang pertama, pengkajian yang pertama dengan hasil asam urat sebelum dilakukan tindakan 8,5. Setelah perawat mengajarkan tindakan spa kaki dengan mengusap, meremas, menekan, menggetar, menepuk, klien hanya dapat melakukan 4 tindakan, yaitu mengusap, meremas, menekan, menggetar. Dari hasil kadar asam uratnya turun menjadi 7,9 dari awalnya 8,5 turun menjadi 7,9 mg per dl. Selanjutnya hari kedua tanggal 20 Januari 2022 jam 8. Pertama, pengecekan asam urat 7,6. Kemudian klien melakukan gerakan spa kaki, mengusap, meremas, menekan, menggetar, menepuk. Ternyata setelah melakukan tindakan, kadar asam uratnya turun menjadi 6,7 dari 7,6 menjadi 6,7. Dengan skala nyeri juga turun dari 4 menjadi 3. Kemudian hari ketiga pada tanggal 21 Januari 2022 jam 11, klien mengatakan sudah agak mendingan. Kemudian klien melakukan terapi spa kaki yang telah diajarkan kembali dengan mengusap, meremas, menekan, menggetar, menepuk. Dengan awal kadar asam urat 6,5 menjadi 5,7. Kemudian pembahasan teori dan hasil. Kemudian populasi dalam penelitian ini berjumlah 150 orang yang mengalami asam urat 150 orang, sedangkan 80 orang aktif dalam berobat ke puskesmas dan 60 orang yang kurang aktif dalam berobat ke puskesmas. 10 orang tidak pernah periksa dengan keluhan asam urat. Kemudian keterbatasan dalam melakukan tindakan. Hambatannya yang pertama, klien tidak mengetahui makanan apa saja yang perlu dihindari untuk menurunkan kadar asam urat. Kemudian setelah dilakukan tindakan spa kaki dan pengetahuan, pasien mengetahui makanan apa saja yang perlu dihindari untuk menurunkan kadar asam urat. Nah, kemudian bab 5 kesimpulan dari pembahasan. Yang pertama, ternyata setelah saya mengkaji tentang spa kaki dengan cara setelah saya kaji dari kesimpulannya, setelah saya kaji dari 2 responden atau 2 klien, dilakukan spa kaki dapat menurunkan kadar asam urat dengan cara mengusap, meremas, menekan, menggetar, menepuk. Kemudian saran dari pasien, saran dari perawat agar klien dapat melakukan tindakan spa kaki untuk menurunkan kadar asam urat dan menjaga pola makan supaya tidak terjadi peningkatan asam urat. Dengan demikian, bagi penulis
dapat menggambarkan teori tentang pemberian terapi spa kaki untuk menurunkan kadar asam urat. Dan yang kedua, dapat menggambarkan implementasi tentang pemberian terapi spa kaki untuk menurunkan kadar asam urat pada pasien gout artritis. Dan yang terakhir, dapat menggambarkan hasil penerapan pemberian terapi spa kaki untuk menurunkan kadar asam urat. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.